Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kali ini kita mau bahas ke yang 35% yaitu psikologi. Dan topik kali ini kita mau bahas tentang 7 dosa mematikan dalam trading. Seven Deadly Sins ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yang pasti nggak hanya 7 sih, tapi ya saya cocok-cocokan aja biar menarik ya. Oke, yang pertama ini adalah lust gitu ya, nafsu gitu. Atau di sini saya menganggapnya sebagai emotionally attached ya, tergantung dengan emosi gitu. Contohnya, kadang kita itu pernah profit di suatu emiten ya, saham tertentu gitu, perusahaan X contohnya, karena pernah kita jadi kayak senang banget sama perusahaan ini gitu. Wah, saya dulu pernah cuan gede nih di perusahaan ini, jadi emotionally attached gitu. Sehingga bahayanya kita malah jadi analisanya berdasarkan emosi dan kadang irasional. Ketika harganya malah udah turun terus, tapi malah kita jadi cari pembenaran. Enggak kok, ini perusahaannya bagus, dulu saya pernah cuan besar di saham ini. Bahkan saya pun sering ya mengalami ini, dan itu hal yang salah gitu ya. Kenapa? Sebaiknya itu kita trading itu trade what you see, not what you think atau hope gitu ya. Jadi kita melihat kondisinya, bukan malah berharap gitu. Berharap karena dulu ini perusahaannya bagus, pernah kasih saya profit, dan dia akan begitu terus ke kita gitu ya. Emang kita siapa gitu? Emang kita siapa ya? Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Hindarilah emotional attach gitu. Entah itu emosi yang kayak jatuh cinta sama suatu emiten tertentu, atau kadang juga bisa itu sebaliknya ya, trauma gitu, trauma pada suatu emiten tertentu. Bukan berarti ketika dia pernah bikin kita rugi maka selalu akan buat kita rugi gitu ya, tapi memang itu ada faktor psikologinya sedikit. Ketika kita trauma, kadang kita pun jadi irasional gitu ya, emosional gitu. Begitu harganya goyang dikit kita goyah gitu ya. Sehingga boleh deh kalau sesuatu yang teman-teman pernah trauma, rugi besar, tidak mau trading lagi di saham itu, nggak apa-apa gitu. Karena itu demi mempertahankan psikologi. Tapi yang sering kita miss itu ketika kita sudah terlalu jatuh cinta sama emiten tertentu gitu ya. Bukan berarti hal yang buruk, asalkan teman-teman sadar ya, bahwa teman-teman tidak sedang trading berdasarkan emosi atau mulai irasional, tapi berdasarkan what you see. Kalau memang downtrend, secara fundamentalnya sudah berubah, ya sudah, jangan lagi ya terikat jatuh cinta sama perusahaan itu. Oke, dosa mematikan yang selanjutnya. Gluttony. Gluttony itu rakus ya, makan gitu. Di sini saya menggambarkannya seperti overtrading, overtrade. Jadi banyak banget saham yang menarik, apalagi contohnya lagi bullish gitu ya, market lagi bagus-bagusnya, saham ini mau terbang, saham itu mau terbang, semua saham pada mau terbang gitu, banyak yang menarik gitu. Terus teman-teman beli semuanya, sehingga portofolio teman-teman itu bisa sampai 30 emiten gitu ya, 30 saham dipegang semuanya gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati, karena kalau pegang semua seperti itu, profitnya jadi nggak optimal. Malah kalau memang mau pegang sampai 30 saham, sekalian aja pakai reksadana. Reksadana kita tinggal tanamkan modal satu, nanti disebar ke banyak emiten. Kenapa nggak sekalian reksadana aja gitu? Teman-teman ketika mau trading secara mandiri di pasar saham, ya tentunya sudah harus sadar, jangan terlalu banyak emitennya gitu ya. Istilah Pak Frans itu nyebutannya, kalau udah pegang 30 saham ya, itu portofolio udah kayak Alfamart, katanya kayak gitu. Kayak Alfamart. Jadi hati-hati ya, bukan berarti kayak semuanya bagus, teman-teman harus ambil semuanya. Karena dengan mengambil semuanya malah profitnya jadi tidak optimal. Dan kalau tiba-tiba market berbalik, trennya akhirnya patah, teman-teman jadinya bingung, mana nih yang harus saya lepas gitu. Mantau pun teman-teman harus mantau 30 saham, itu kan repot banget gitu. Udah profitnya nggak optimal, mantau monitoringnya effort banget gitu. Ketika mau sell bingung, panik, aduh ada 30, gimana nih sell telat gitu. Nah itulah kenapa jangan overtrade gitu ya, jangan overtrade dari sisi jumlah saham gitu ya.
Lalu baiknya jumlah saham berapa? Itu nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Itu ada materinya sendiri. Next, kita bahas tentang greed. Greed itu juga rakus ya, tamak gitu. Tapi dari sisi memiliki. Jadi kerakusan dalam memiliki ya, desire to possess. Nah, contohnya, pengen cepet kaya. Nah, itu greed gitu ya. Pengen cepet kaya. Sehingga teman-teman pakai margin ya. Jadi hutang sama broker kita, uang kita misalkan cuma 5 juta gitu ya. Kita hutang 100 juta supaya duit kita 105 juta, terus kita trading gitu. Kan kalau cuan cepet kaya gitu ya. Dari 5 juta bisa langsung jadi berkali-kali lipat gitu. Tapi ya itu, bahayanya itu ketika teman-teman pakai hutang tanpa kontrol gitu ya. Tanpa kontrol. Sehingga akhirnya teman-teman loss-nya itu gede banget. Atau bisa jadi bahkan ada teman-teman yang sampai bangkrut. Bangkrut. Nah, itu datang dari mana? Datang dari kerakusan. Pengennya cepet kaya gitu ya. Sehingga menggunakan cara yang bukan maksudnya tidak baik gitu ya. Tapi ketika teman-teman tidak mengontrol itu menjadi hal yang tidak baik. Teman-teman mungkin pernah dengar ya ceritanya bahwa Mike Tyson, Nicolas Cage, Will Smith itu bahkan pernah bangkrut. Bayangin duit mereka itu udah banyak banget loh. Mungkin bisa menghidupi beberapa generasi gitu ya. Tapi bahkan yang seperti mereka pun bisa bangkrut gitu. Kenapa? Duitnya dipakai foya-foya gitu ya. Dipakai foya-foya. Artinya apa? Teman-teman kalaupun jadi kaya, tapi teman-teman itu jadi kaya dengan cepat ya, cepat kaya gitu. Konsekuensi dari cepat kaya adalah psikologi atau mental teman-teman belum siap untuk jadi orang kaya. Berlaku foya-foya dan akhirnya bangkrut juga gitu. Kenapa lebih sedikit orang kaya di dunia daripada yang enggak gitu ya? Ya karena ada orang yang udah jadi kaya, dia tidak bermental orang kaya, jadi miskin lagi. Kenapa ketika ada orang bilang, kenapa enggak orang kaya itu donasiin aja semua duitnya ke para orang miskin, biar orang miskin pun jadi kaya gitu. Nggak membantu. Karena ketika orang miskinnya pun tidak dapat mengendalikan uang sebesar itu, mereka balik miskin dan perlahan uang itu pindah lagi ke tangan orang kaya. Ya kenapa? Karena itu kembali ke orangnya juga. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa menjadi cepat kaya itu hal yang baik. Itu hal yang baik kalau memang teman-teman juga memiliki pendewasaan finansial. Teman-teman bisa mengelola uang sebesar itu. Tidak foya-foya atau yaitu memanfaatkan uangnya dengan baik. Diputar lagi, ditabung, diinvestasikan. Banyak. Dan tentunya hal yang baik adalah ketiga orang di sini, artis ini, menyadari itu setelah mereka bangkrut. Dan mereka akhirnya bisa kembali gitu ya. Nah itu, bahwa di sini psikologi itu sangat penting. Menjadi cepat kaya itu tidak terlalu penting kalau teman-teman tidak siap untuk kaya. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, selanjutnya, dosa selanjutnya adalah sloth gitu ya. Sloth itu kemalasan gitu. Contohnya di sini, kita menganggap remeh. Menganggap remeh bahwa, oh ini marketnya lagi muda, saya pasti profit. Nggak usah dianalisa deh. Nggak usah buat plan. Nggak usah diatur keuangan saya gitu. Terus tiba-tiba jadi loss gitu. Bingung loh, kok malah rugi gitu ya. Itu gara-gara teman-teman malas gitu ya. Menganggap remeh sama market gitu. Atau contoh kemalasan yang lain, teman-teman memilih untuk menerima mentah-mentah stock pick gitu. Dikasih rekomendasi, oh ya udah langsung aja deh. Buy gitu, hanya karena direkomend, nggak dianalisa ulang gitu ya, nggak dikaji ulang, sehingga ternyata tiba-tiba loss. Terus setelah loss apa? Menyalahkan orang lain, reaktif gitu ya. Itu kebiasaan para pemula gitu ya. Para pemula kalau udah loss, salahin yang kasih stock pick gitu. Saya udah bayar, kenapa malah rugi gitu. Loh, teman-teman sendiri ada nggak mengontrol money management-nya? Ada nggak dianalisa ulang gitu? Karena kalau memang ada di kontrol money management ya, ketika loss harusnya teman-teman nggak akan merasa masalah gitu ya. Tapi ketika teman-teman menyalahkan orang lain, ya itu kebiasaan gitu ya. Terima mentah stock pick, mengkambing hitamkan, kambing hitam di sini. Oke. Next, dosa yang selanjutnya adalah wrath. Ya, wrath itu murka gitu.
Contoh di sini, setelah teman-teman loss, teman-teman malah paksakan trading yang tidak menguntungkan. Aduh, saya udah rugi nih, rugi misalkan 5 juta gitu ya, rugi gitu. Kali ini saya lotnya digedein gitu ya, supaya balas dendam gitu ya, revenge trading gitu. Nah, itu bahaya gitu ya. Teman-teman udah nggak rasional gitu, gara-gara kerugian tadi. Kerugian 5 juta membuat teman-teman akibatnya trade yang sudah jelas-jelas tidak menguntungkan pun masih entry gitu. Balas dendam gitu. Atau yaitu ada yang malah balasnya itu pakai double kali lotnya gitu. Mula-mula masukin 100 lot, rugi. Wah, supaya jadi untung saya masukin 200 lot gitu ya. Mana tahu cuannya kan nutupin kerugiannya. Nah, itu mindset yang agak berbahaya, dan itu namanya adalah martingale trading gitu ya. Martingale strategy gitu. Dimana kalau teman-teman udah masuk 100 lot, wah ternyata turun, masukin 200 lot gitu, supaya pas naik nanti ketutup gitu. Ternyata turun lagi, double lagi, masukin 400 lot gitu. Nah, itu membuat win rate teman-teman 100% gitu ya. Selalu cuan gitu, selalu cuan. Tapi sekalinya rugi, teman-teman bangkrut gitu. Jadi, nah itulah kenapa saya pernah cerita kan, win rate itu udah nggak gitu penting gitu. Lebih penting expectancy-nya gitu. Kalau teman-teman cuma mau selalu cuan, pakai martingale ini bisa selalu cuan gitu. Karena selama tiap kali rugi, dobelkan lotnya. Kalau naik, ya profit gitu. Tapi kalau itu nggak naik-naik, auto bangkrut gitu. Nah, jadi hati-hati ya, kendalikan ketika teman-teman merasa marah gitu ya, murka ketika rugi. Hati-hati sama yang namanya revenge trading. Hati-hati teman-teman mulai berpikir, aduh saya mau average down pakai 2 kali lipat lotnya. Nah, itu bahaya gitu ya. Bisa jadi teman-teman malah lanjut loss lagi, atau paling parahnya bisa bangkrut. Oke, hati-hati. Inilah psikologi ya. Jadi ingat bahwa loss itu sebenarnya kan bagian dari trading gitu ya. Teman-teman ini sedang berbisnis ya, berdagang gitu. Jadi pasti ada profit atau loss-nya gitu. Jadi kalau loss jangan marah gitu ya. Jangan marah, karena itu hal yang lazim. Asalkan teman-teman memperbaiki diri, evaluasi, sehingga ada loss, ada profit, profitnya lebih besar dari loss gitu ya. Teman-teman harus memaafkan diri sendiri dan move on gitu. Udah, kalau udah loss ya sudah gitu. Itu bagian dari berbisnis. Itu bagian dari trading. Masih banyak peluang lain di market. Dan bisa jadi kenapa teman-teman bisa sampai mungkin marah atau ada yang sampai depresi, karena teman-teman pasti nggak pakai money managementnya gitu. Langsung all in gitu. Duitnya misalkan cuma 10 juta, ada 10 juta, masukkan semua 10 juta di satu saham gitu ya. Begitu loss langsung kehilangan banyak, jadinya stres gitu atau marah, balas dendam gitu. Nah, itulah kenapa ini dari sisi psikologi teman-teman udah bisa lihat ya bahwa ada efek murka ini. Tapi nanti solusi-solusinya kita bisa manfaatkan juga money management, untuk kita bahas nanti ya. Ada videonya sendiri. Oke, dosa yang selanjutnya adalah envy. Envy itu iri hati gitu ya. Jadi teman-teman bisa saja di grup, bahkan termasuk grup belajar saham plus ya, GBSP gitu, atau di grup-grup forum-forum saham lainnya, ada yang pamer portofolionya cuan gede gitu ya, puluhan persen. Ada yang cuan ditunjukin berapa miliar gitu ya. Jadi teman-teman merasa, hebat banget gitu ya, saya kok cuannya cuma segini gitu, rumput tetangga kok lebih hijau gitu. Tapi teman-teman malah lupa untuk rumput sendirinya disiram gitu. Jadi teman-teman terlalu sibuk melihat rumput tetangga, tapi lupa melihat porto teman-teman sendiri gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman mulai iri hati gitu ya. Iri hati. Padahal sebenarnya teman-teman kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan gitu ya. Karena kenapa? Kita di market ini tidak sedang berlomba dan nggak musuhan gitu ya, nggak musuhan gitu. Kita nggak musuhan di market. Kondisi masing-masing orang dan tujuan tiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalkan ada orang yang sudah tua, mungkin dia akan memilih saham yang risikonya lebih
kecil gitu ya, blue chip gitu, geraknya lebih pelan gitu, karena dia butuh kepastian contohnya seperti itu, atau dia memilih instrumen investasi yang lebih rendah risiko. Jadi ya wajar ketika cuannya lebih kecil daripada teman-teman yang mengambil risiko lebih gitu kan ya. Ngapain dibandingkan? Karena dari kondisi dan tujuannya aja sudah beda. Ada yang lagi sambil kerja tradingnya. Ketika dia kerja ya sudah, dia jadinya nggak bisa scalping, nggak bisa day trade. Dia bisanya swing trading atau mungkin investasi jangka panjang yang nggak usah dijudge gitu. Kenapa harus memaksakan, supaya cuannya lebih gede harus scalping, sehari saya bisa cuan XXX juta gitu, pamer gitu ya. Padahal kondisi tujuannya kan beda. Memang waktu dia tidak memumpuni untuk scalping atau day trading, untuk belajar scalping pun mungkin nggak sempet gitu ya, sehingga dia memilih metode yang cocok untuk dia. Kondisinya seperti itu gitu. Atau ada yang lagi kuliah, modalnya aja kecil gitu ya, modalnya kecil gitu, dipaksain gitu, udah masukin saja United Tractor, loh modal saya aja nggak cukup, gimana mau beli United Tractor gitu ya. Kondisinya beda gitu ya, sehingga dia mungkin memilih saham-saham second liner, jadinya karena uangnya tidak cukup gitu. Nah, atau ada yang memang sudah berbisnis, dia sudah ada penghasilan pasif gitu ya, jadi duit sudah selalu ngalir, sehingga dia di market mungkin cari dividen saja. Dia nggak peduli harganya naik atau turun, yang penting dia tanamkan modalnya di saham-saham yang high dividen. Tiap tahun dia sudah hidup dari dividen gitu, sehingga dia nggak peduli gitu ya, cuan saya cuma segini, ngapain dibandingkan sama teman-teman lain yang mungkin kondisi dan tujuannya berbeda. Belum lagi ketika teman-teman melihat cuan yang segede itu, cuan miliaran gitu-gitu, teman-teman jangan lupa pendewasaan finansial. Kalau teman-teman di posisi yang sama, memegang uang sebesar itu, apakah yakin teman-teman juga bisa mendapatkan profit segede itu? Jadi teman-teman nggak perlu iri hati, nggak perlu terlalu sibuk dengan portofolio orang lain gitu. Karena kenapa? Kondisi, tujuannya beda, mentalnya beda, kedewasaannya juga berbeda. Jadi fokuslah ke apa yang teman-teman ada sekarang gitu, dan menjadi lebih baik. Teman-teman boleh banding-membandingkan, tapi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Oke? Itulah hati-hati sama iri hati ini ya, iri hati. Contoh lain envy, iri hati ya gitu. Yang lain dapat cuannya sampai arah gitu. Nah ini yang biasa, cuannya memang nggak gede gitu, tapi mereka dapat arah gitu ya. Nah arah ini yang biasa membuat pemula kayak greget banget. Aduh, kenapa saya nggak beli tadi gitu ya. Ini arah gitu ya, mentok atas gitu loh. Nah sehingga lain kali tiba-tiba ada yang mulai, ini mau arah-arah, roket-roket terbang-terbang gitu, teman-teman jadinya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan gitu, pengen ikutan cuan gitu, sehingga harganya udah naik 15% pun masuk gitu, teman-teman belik, tahu-taunya nyangkut atau loss gitu ya, nyangkut. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara teman-teman iri hati, lihat orang dapat arah. Bisa jadi bahkan orang itu nggak tahu bakal arah gitu, mereka udah megang beberapa hari, kondisi mereka berbeda. Bisa jadi mereka udah megang 3 minggu, tiba-tiba arah gitu, baru dia sebut, arah-arah gitu. Sedangkan teman-teman yang baru lihat di menit itu iri hati, dan iri hati itu yang bisa menyebabkan teman-teman takut ketinggalan dan nyangkut gitu. Jadi hindari itu ya, hindari. Ya udah, kalau udah naik terlalu tinggi, nanti kita akan belajar di analisa dan money management ya, apakah itu masih worth it untuk entry gitu. Jadi jangan karena arah gitu, jangan karena ketinggalan gitu, tapi analisa kembali, masih layak nggak kita untuk masuk gitu ya. Nah itulah kenapa saya punya pandangan yang gitu, mudah-mudahan tidak menyinggung siapapun gitu ya. Menurut saya tidak perlulah kita pamer-pamer porto gitu ya. Kenapa? Karena pamer-pamer porto ini merusak psikologi orang lain gitu. Itulah kenapa di GBSP juga sehingga saya ada aturan tidak boleh pamer porto gitu ya. Ya karena itu bisa merusak
psikologi banyak teman-teman lain yang ada di grup gitu ya. Walaupun bahkan banyak ya di grup itu yang cuannya lebih gede, mungkin mereka nggak peduli. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang masih baru di market gitu loh. Nah, teman-teman membagikan itu nggak ada manfaatnya, malah merusak orang lain. Sebaliknya, kalau teman-teman cuan gitu, gede gitu ya, ajarin dong cara analisanya, sharing gitu. Itu kan lebih edukatif daripada teman-teman pamer porto dan malah membuat orang rugi gitu ya, merusak psikologi orang gitu. Nah, jadi itu mungkin pendapat saja ya. Kalau teman-teman nggak setuju juga tidak masalah gitu. Tapi menurut saya ada baiknya kita bantulah teman-teman yang masih pemula gitu. Jangan ganggu psikologi mereka, membuat mereka iri hati gitu ya. Toh mereka masih baru di market gitu ya. Nggak bisa mengontrol emosi itu gitu. Bahkan kadang saya sendiri aja kalau udah lihat yang arahnya gila-gilaan, saya pun kadang bisa kena iri hati itu, tapi untungnya saya udah bisa kontrol, saya nggak ikut-ikutan gitu ya, nggak, yaudah itu cuannya mereka, itu rezeki mereka. Tapi iri ya kadang saya juga iri, enak ya, dapat dalam sehari dapat gede kayak gitu. Tapi saya sendiri pun nggak tahu dia udah hold berapa lama, atau mungkin dia modalnya kecil gitu ya, dapatnya mungkin arah tapi masuknya sedikit gitu, bisa saja gitu. Karena yang sering arah kan banyak saham yang nggak jelas gitu ya, saham yang berisiko tinggi gitu. Jadi untuk teman-teman yang pemula, hindari, jangan sampai iri hati gitu ya. Oke, dosa yang selanjutnya adalah pride ya, prideful atau ego. Di sini yang mau saya sampaikan tentang overconfident ya, terlalu percaya diri. Salah satunya ini bahaya dari pamer porto juga, teman-teman malah jadi overconfident. Terlalu percaya diri ya, karena kan udah pamer merasa merasa alpha gitu ya, merasa superior gitu gara-gara pamer gitu. Padahal teman-teman mungkin nggak sadar ya, di atas langit masih ada langit. Nah, cuan teman-teman 1 tahun mungkin cuma cuan orang 1 hari gitu ya gitu. Jadi hati-hati ya, bisa overconfident jadi ya, terlalu percaya diri. Biasanya yang menyebabkan ini, apalagi untuk teman-teman yang pemula ya, itu namanya beginner's luck gitu ya. Baru trading udah cuan berturut-turut gitu. Nah, cuan itu nggak masalah gitu, tapi kalau cuan berturut-turut itu yang bahaya gitu untuk yang belum pernah merasakan gitu ya. Karena ketika teman-teman cuan berturut-turut, mulai nih egonya ya, prideful gitu, mulai terlalu percaya diri gitu. Bahkan ada yang merasa saya baru mulai trading seminggu gitu ya, cuan berturut-turut, saya memiliki hot hands gitu ya. Hot hands itu maksudnya kayak tangannya mujarab, tiap tekan tombol buy itu profit gitu ya. Tiap tekan buy itu profit gitu. Bahkan ada yang merasa dia itu prodigy gitu ya. Memang terlahir untuk trading gitu, berbakat gitu. Hanya gara-gara baru mulai saja udah cuan gitu. Nah, itu hati-hati gitu. Bukan maksudnya saya nyebut bahwa teman-teman nggak berbakat gitu ya. Tapi ya hati-hati overconfident ini. Bisa jadi ada teman-teman yang memang berbakat, overconfident pun tetap cuan, ya silakan gitu. Tapi kebanyakan dari kita, orang yang biasa-biasa saja, kita itu nggak berbakat gitu. Dan ketika kita terlalu percaya diri, kita merasa dapat mengendalikan segalanya. Padahal itu cuman ilusi. Illusion of control istilahnya. Gitu. Ini saya pernah mengalaminya dulu. Jadi saya itu pernah membuat AI untuk trading gitu ya. Sekitar 3 tahun lalu gitu. Jadi nama AI-nya itu adalah Vini.ai gitu. Jadi saya buat AI itu, saya waktu itu cuan terus gitu. Jadi saya cuan berturut-turut dan saya overconfident gitu ya. Ternyata setelah akhirnya suatu saat saya mulai rugi, saya baru sadar bahwa cuan itu bukan disebabkan oleh AI-nya yang bagus. Tentunya ada efek sedikit ya, itu membuat saya lebih cuan gitu. Tapi ternyata gara-gara marketnya memang lagi bullish. Dan teman-teman, saya sudah ajarin ya, market yang bullish, win rate kita secara nggak langsung lebih tinggi. Kita dapat statistical edge secara gratis. Tapi ketika teman-teman nggak menyadari itu, teman-teman merasa punya kontrol terhadap market, bahwa saya yang mengendalikan market gitu ya. Padahal itu cuma ilusi gitu. Hati-hati. Nah, teman-teman harus ingat pesannya. Market is always right, not you gitu. Jadi yang benar itu market, bukan kamu gitu. Kamu cuan karena market sedang bullish.
Tapi ketika market berkata lain, kamu nggak bisa kontrol gitu ya. Teman-teman di sini nggak bisa kontrol, teman-teman lah yang akan rugi. Gitu. Jadi market yang selalu benar, bukan kamu. Oke. Ya, ini sedikit masukan juga ya, mindset dari salah satu investor legendaris namanya John C. Bogle gitu. Teman-teman yang pernah baca bukunya pasti pernah dengar nama beliau gitu ya. John Bogle ini adalah salah satu pionir, beliau adalah pionir dari yang namanya reksadana indeks gitu. Nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak? Mungkin teman-teman pernah dengar reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pasar uang, gitu ya, reksadana pendapat tetap. Gitu. Tapi ada yang namanya reksadana indeks dan pionirnya beliau ini. Beliau itu founder dari Vanguard Group ya. Vanguard Group ini provider reksadana terbesar di dunia. Dan kalau saya nggak salah ingat, ini juga provider ETF kedua terbesar di dunia setelah BlackRock kayaknya gitu. Jadi ini bukan reksadana ecek-ecek gitu, ini reksadana raksasa gitu. Dan sistem yang beliau pakai adalah reksadana indeks. Gitu. Apa sih idenya gitu? Bahwa beliau yakin, beliau punya kepercayaan, dibanding kita beat the market, berusaha mengalahkan market, mending kita be the market gitu. Dan itu beliau sampaikan di salah satu buku legendaris ini, Common Sense on Mutual Funds gitu. Jadi logika sederhana aja dalam reksadana gitu. Ini bukunya sampai disebut oleh Warren Buffett salah satu buku terbaik reksadana yang pernah beliau baca gitu. Jadi teman-teman kalau yang tertarik mungkin boleh baca. Tapi saya sampaikan aja idenya ya, ide yang beliau sampaikan gitu. Beliau percaya bahwa nggak akan beda jauh antara teman-teman yang berusaha beat the market daripada dia yang menyarankan untuk udahlah kita ikuti saja marketnya, market yang selalu benar, kita be the market gitu. Kenapa? Orang yang berusaha, institusi atau reksadana yang berusaha beat the market itu cost-nya itu sangat mahal. Mereka akan hire analis yang banyak dan lain-lain, dan itu cost-nya sangat gede. Sedangkan kalau yang bidder market, ya udah ngikutin aja indeksnya. IDX 30 sahamnya ada apa aja, ada 30, ya udah beli aja 30 itu. Nggak hire analis terlalu banyak. Hire analis, sewa analis itu, pekerjakan analis mungkin cuma 1 atau 2 gitu ya. Untuk apa? Untuk alokasi gitu. Oh, oke. Udah ada 30 saham di IDX 30 gitu ya. Berapa persen mau masuk ke banking, nah itu kan alokasi namanya. Tapi itu cost-nya jadi sangat rendah ya. Cost-nya sangat rendah sehingga dari sisi keuntungan pun itu lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk cuan gitu karena mengalahkan cost-nya itu kecil gitu. Dibanding yang berusaha beat the market, dari awal aja mungkin udah rugi banyak dari membiayai itu semua, apalagi mau untung di atas market gitu ya, IHSG gitu. Itu kepercayaan beliau ya, jadi teman-teman mungkin bisa saja nggak setuju ya, nggak masalah gitu. Itu kepercayaan beliau dan kenyataannya itu beliau reksadana terbesar, provider reksadana terbesar di dunia berkat inovasi tersebut. Beliau menggunakan sistem yang simple aja. Mending investasi daripada spekulasi gitu. Terus mending menggunakan kesabaran daripada terlalu banyak action. Daripada kita buy sell terlalu banyak, mending kita fokus ke satu, buy, terus gunakan kesabaran, nanti bisa cuan lebih besar gitu ya. Terus itu, kurangilah broker fee sebanyak mungkin gitu ya. Kurangi broker fee sebanyak mungkin, dan terakhir manfaatkan dana dari dividen lalu di reinvest. Itulah strategi sederhana banget yang beliau pakai, dan ini prinsipnya apa? Beliau percaya bahwa kita be the market aja, ikuti saja apa kata indeksnya gitu. Itulah reksadana indeks gitu, yang terbukti sangat-sangat sukses mengalahkan banyak reksadana lain yang tidak memakai sistem indeks gitu, yang berusaha beat the market gitu ya. Teman-teman kalau pernah lihat reksadana indeks, nanti itu mirip banget sama indeksnya gitu ya. Paling cuman mengalahkan indeks sedikit banget gitu. Tapi oke, itu pembahasannya mungkin udah terlalu jauh ya. Tapi idenya adalah teman-teman hati-hati sama overconfident gitu ya.
teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman punya kontrol terhadap market. Karena beat the market itu nggak mudah. Bahkan mungkin lebih baik teman-teman be the market saja. Ikuti saja marketnya gitu ya. Atau kalau di Indonesia karena kita ada informasi transaksi, kita bisa ikuti saja bandarnya gitu ya. Gitu, daripada mengalahkan bandar. Oke, jadi di seri ini kita akan tetap fokus dengan trading ya, karena ini sebenarnya kan udah lebih ke investing gitu ya, reksadana. Sorry banget, saya malah jadi singgung sana, tapi itu cuman supaya ada mindset tentang market is always right ya ke teman-teman. Untuk mindset investing itu sangat berbeda dengan mindset trading ya. Mindset investor sama mindset spekulan itu berbeda. Jadi itu pembahasan kapan-kapan aja deh, karena ini serinya kita bahas trading ya. Oke, pembahasan kita udah lumayan panjang, jadi Wira rasa cukup ya sampai sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau tanyakan saja di grup Belajar Saham Plus atau GBSP ya. Ini linknya sudah saya ganti ya, Wiguna INV Group. Ini link untuk grup Belajar Saham Plus gitu. Kalau channelnya yang ini, t.me/Wiguna Investment. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teman-teman, trade responsibly. Thank you semuanya.